Tapi apakah bisa murai batu trotol itu mutasinya terhenti? Ini bisa membantu proses mutasi atau mabung murai batu trotol. Bahkan murai batu dewasa pun sama, tetap membutuhkan. Oke teman-teman, nah perawatan trotol itu sebenarnya bisa dibilang mudah dan bisa dibilang sulit atau susah ya. Nah itu tergantung dari penerapan teman-teman. Perawatan trotol itu yang simple dan mudahnya itu ya, burung yang penting dikasih EF pagi sore, selebihnya di full kerodong dan dikasih pemasteran. Nah itu yang simpelnya seperti itu. Dan susahnya itu kalau kita mengejar trotolan itu biar rajin bunyi, biar gacor, nah itu pasti teman-teman akan menemui kesulitan, karena dengan beberapa upaya yang dilakukan pasti akan merasa kurang puas. Nah dalam perawatan trotol nih, ini biasanya yang dinanti-nanti itu kan mutasi ya, atau mabung. Nah proses mutasi atau mabung itu memang ya butuh proses ya, untuk menyempurnakan semuanya itu butuh proses. Jadi semisal hari ini nih atau minggu-minggu ini sudah menjatuhkan bulu sayap, semisal 1 helai atau 2 helai gitu ya. Nah tapi di minggu berikutnya itu ini ya, tidak jatuh lagi gitu ya, untuk bulu sayapnya atau bulu ekor itu tidak jatuh lagi. Jadi memang wajar ya teman-teman ya, memang prosesnya itu seperti itu. Nah ini seperti yang ditanyakan nih. Jadi ada yang bertanya, jadi burungnya itu seminggu yang lalu sudah jatuhin bulu sayap, tapi sampai sekarang belum jatuhin lagi. Nah pertanyaannya itu apa ada salah dari pemberian EF-nya gitu ya. Nah dia bingung apa ada yang salah. Nah yang bikin dia ragu mungkin ya, nah sebelumnya itu dia settingannya itu sudah memberikan jangkrik 15 gitu ya. Nah setelah dia tahu trotolannya itu jatuhin bulu sayap, nah itu ditambah lagi tuh sama ulet Hongkong 10-10 gitu ya. Nah setelah dikasih pemberian ulet Hongkong, katanya jangkrik itu ini jadi kurang suka gitu ya. Nah jadi saya jawab nih dari pengalaman saya juga nih, untuk tentang bulu sayap yang jatuh itu ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi enggak semudah ini yang kita pikirkan nih. Kalau sudah jatuh nanti bakal jatuh terus, itu enggak. Kalau di awal-awal memang seperti itu. Jadi minggu ini ada jatuh bulu sayap nih 1 atau 2 helai. Nah setelah seminggu nanti kemungkinan enggak jatuh sama sekali. Nah baru minggu depannya mungkin ada jatuh lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk proses yang bisa dibilang sempurna itu ini, kalau setelah bulu sayapnya itu jatuh, terus bulu-bulu halusnya itu jatuh, hari ini jatuh, nah besok jatuh lagi nih bulu-bulu halusnya nih. Nah itu kemungkinan besar burung benar-benar siap untuk ngerontokin bulu-bulunya ya. Nah di saat itu baru teman-teman perawatannya itu dimaksimalkan. Maksimalkan di sini ya pemberian EF-nya sama pemberian ketenangannya. Begitu ya teman-teman ya. Nah kalau masalah
jangkrik kok jadinya jadi kurang suka, menurut saya wajar sih. Jadi burung kan sudah diberikan jangkrik nih setiap hari nih dalam porsi yang banyak nih. Nah terus teman-teman memberikan makanan yang baru nih, ulet nih. Rata-rata burung itu kan suka ulet nih. Nah teman-teman berikan nih ulet 10. Nah 10 ekor itu kan bisa jadi membuat burung itu ya agak kenyang lah. Nah yang pastinya burung itu ini jadi lebih memilih ulat, jadi wajar kalau jangkrik tersingkirkan. Terus yang pastinya juga burung itu juga punya sifat ini ya, sifat yang bosan ya, seperti pemberian jangkrik ini kan dalam jumlahnya yang banyak, ya pasti dia bosan, pasti ada hal yang baru, pasti burung itu akan memilih makanan yang baru tersebut. Jadi wajar ya, jadi jangan khawatir nanti burungnya jadi tidak suka jangkrik, itu jangan khawatir. Ini ya hal yang wajar lah ya, seperti kita lah, kita makan setiap hari dengan menu itu aja gitu ya. Terus ada menu yang baru nih yang enak semisal ya, pasti kita akan memilih yang baru itu gitu kan. Jadi yang makanan setiap hari kita makan pasti akan tersingkirkan. Tapi bukan berarti terus nggak doyan, itu enggak. Itu jadi masalah seperti itu nggak perlu nggak perlu dipikirkan ya. Itu santai aja. Nah kembali lagi di perawatan tadi nih. Nah pemberian jangkrik kan sudah diberikan 15, terus ditambahin lagi ulet Hongkong 10 gitu ya. Kalau saya sendiri terus terang saya tidak memberikan ulat Hongkong di murai trotolan saya ya, karena menurut saya pemberian jangkrik itu sudah cukup. Pemberian jangkrik saya biasanya kan 10-10 nih. Nah di saat sudah jatuhin bulu-bulu yang halus, nah itu saya jor lagi tuh jangkriknya. Kalau dari 10 saya tambahin lagi jadi 15. Dan alhamdulillah selama ini sih lancar gitu ya. Terus ya burung harus tetap dikerodong. Dan kalau semisal biasanya nih di tempatnya itu agak ramai, walaupun dikerodong agak ramai, nah usahakan dipindah ke tempat yang lebih tenang. Nah karena ketenangan ini bisa membantu proses mutasi atau mabung murai batu trotol, bahkan murai batu dewasa pun sama, tetap membutuhkan ketenangan untuk membantu proses rontok bulu itu ya. Nah mungkin teman kita ini beranggapan apakah murai trotolnya itu mandek mutasinya gitu ya. Saya rasa sih tidak. Tapi apakah bisa murai batu trotol itu mutasinya terhenti? Nah kalau menurut saya bisa ini terhenti, itu maksudnya ini ya terhambat ya. Terhambat dalam artian semisal nih seharusnya murai trotol ini sudah mutasi, sudah mabung gitu ya, sudah rontokin bulu, tapi tidak sampai tuntas. Nah itu menurut saya bisa saja. Nah hal-hal yang biasanya menyebabkan murai itu tidak jadi mabung atau terhenti atau terganggu mabungnya, itu biasanya karena ada suatu hal yang membuat burung itu terganggu. Ya seperti semisal nih burung ini biasanya sudah dikerodong nih. Nah di saat memasuki mutasi atau mabung, nah burung malah diablak nih. Terus burung sudah kondisinya sudah nyaman nih, terus tiba-tiba kondisinya ramai yang membuat burung tidak nyaman. Nah dengan seperti itu bisa jadi murai batu trotol tersebut bisa terganggu mutasinya, jadi bisa terhambat mutasinya, bisa jadi ini ya, bisa jadi telat mutasi ya, atau telat mabung. Nah semoga video ini
bermanfaat, bisa dipahami. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau susah dipahami. Apabila ada masukan atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.